lah, jangan kamu melakukan black magic gitu. Jangan menteror-teror saya lagi. Nggak cukupkah kamu teror saya lewat Instagram? Nggak cukupkah kamu teror saya pakai WhatsApp? Nggak cukupkah kamu di mana keadaan papa saya meninggal dan kamu teror saya? It's enough lah. Ini aku masih diem loh. Tapi kalau kamu masih juga kirim saya black magic, kamu tahu power saya bagaimana? Kamu tahu kalau saya jahat, saya punya link, saya punya kapabilitas, saya punya kemampuan untuk membalas Anda secara finansial, secara dukungan moral. Teman-teman saya juga banyak jenderal, tapi saya menjaga seseorang ini loh. Keluarganya, nama baiknya, semua saya jaga. Gitu. Jadi jangan ngerasa diri kamu menang ya, karma itu ada. Gitu. Buat seseorang mbak-mbak ya, saya nggak usah sebutin siapa, mbak-mbak yang merasa dirinya uh, tidak bisa bersaing, akhirnya melakukan hal kotor seperti itu. Bukti-bukti Anda masih saya simpan loh semua. Ya, jadi aku itu kena guna-guna tuh 2 kali. Waktu aku kuliah sama setahun yang lalu lah, 1 tahun yang lalu. Jadi 2 kali kena. Tapi yang parah tuh yang waktu aku kuliah ya, karena waktu kuliah kan spiritual aku juga belum mateng, terus masih anak-anak, jadi rentan gitu kan. Itu sempat aku stroke nggak bisa ngomong, keluarga udah pengajian, udah kayak mau nyawa aku udah di sini gitu, kayak udah di sini, benar-benar di sini gitu. Alhamdulillah akunya aku percaya Tuhan itu ada dan aku minta pertolongan sama Allah ya. Alhamdulillah pada saat itu bulan puasa. Jadi ceritanya itu aku bulan puasa, mamaku punya salon ya. Jadi waktu itu mamah punya salon, papa punya lagi di showroom. Papaku kan punya showroom motor ya, jadi papaku tuh PNS, tapi selain PNS juga punya beberapa usaha. Nah, jadi pada saat itu aku di rumah sendiri, di depan rumah, karena kunci kan dibawa sama mama sama papa. Itu tiba-tiba depan rumah udah kayak nggak bisa, kayak gitu. Terus kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak pingsan gitu di depan rumah. Terus akhirnya papa pulang, mamah pulang, itu benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali. Terus abis itu, emang sebelum itu ada kejadian aneh ya. Jadi sebelum itu tuh di lemari aku tiba-tiba ada keris. Terus papa kan bikin kolam ikan. Nah, pas mau tanah apa sih digali itu ternyata ada benda yang sama seperti ada di lemari. Jadi aneh kan, jadi yang di lemari keris sama silet dan kayak minyak wangi kayak gitu ada juga di tanah kolam yang papa aku lagi mau bikin kolam ikan. Nah, kejadian dari situ aku sering kesurupan. Habis kesurupan aku diruqyah tuh. Nah, habis dari ruqyah itu kejadian aku stroke itu gitu. Jadi waktu pulang kuliah, mama waktu masih di salon, papa juga masih tugas, aku udah nggak kuat di depan rumah, udah kayak gitu, udah kayak udah nggak bisa ngomong. Itu pas aku stroke. Jadi sebelum stroke tuh aku udah sering kesurupan. Kesurupan itu kalau kayak menjelang malam. Jadi sebelum aku kena stroke tuh kesurupan, akhirnya kita pergi ke ruqyah. Terus juga karena kan papaku tuh Muhammadiyah ya, jadi Islamnya tuh modern, jadi dia nggak mau kayak pergi ke paranormal gitu, nggak mau. Jadi kita lebih ke pengobatannya secara yang dianjurkan oleh Al-Quran. Jadilah pergi kita ke ruqyah gitu, ke beberapa kiai.
Dan ya pas di Rukyah juga ada perlawanan-perlawanan juga gitu. Ini di bukan di sini di apa sih? Udel ya, di udel tiba-tiba iya, udel tiba-tiba hitam terus keluar asap. Bener-bener keluar asap. Aneh kan sebenarnya gitu. Itu kejadian yang bikin mental keluarga aku down juga dan habis uang banyak juga ya karena pengobatan juga gitu. Ke dokter juga kita ke dokter Pertamina, ke profesor, udah habis ya banyak juga sih. Maksudnya di compare juga ya, kita pengen tahu sih endoskopi, penyakit dalam, pokoknya ke dokter-dokter yang senior lah ya, profesor segala macem udah dilakukan juga gitu. Mereka juga ngerasa kok aneh ya, udah di CT scan, udah di endoskopi, nggak nggak ada apa-apa gitu. Dan mereka juga bilang nggak mungkin dong seusia aku waktu itu masih kuliah kok bisa kena stroke gitu loh. Kebetul ya kayak gitulah ceritanya. Mungkin kalau itu yang aku waktu kuliah itu mungkin ada orang yang suka sama aku ya. Cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Jadi emang waktu dulu tuh aku sempet jadi bunga desa gitu kan. Jadi banyak banget yang suka sampai berantem sampai mama papa tuh pusing gitu kan kayak. Jadi aku punya kakakku juga cantik tapi udah meninggal. Dia juga sama. Jadi kayak kita tuh disebutin cowok-cowok jadi kayak mama papa tuh kesel banget sering apa ya anak dua ini tuh diberantemin sama warga lah di situ. Jadi sebenarnya nggak enak juga jadi orang yang banyak disuka juga nggak enak. Jadi kita juga bingung ya. Aku juga sempat pindah rumah juga. Jadi semenjak kejadian aku disantet itu papa aku bilang udahlah lebih baik kita pindah rumah. Akhirnya rumah itu kita sewain dan kita pindah rumah. Karena aku di situ tidak menemukan ketenangan di rumah itu ya. Iya sempat sih aneh gitu ya. Cuman beliau itu lebih modern ya, karena beliau kan backgroundnya juga dari sarjana agama ya, sarjana pendidikan agama yang which is agamanya lebih ke modern ya. Dan beliau juga dari Muhammadiyah ya. Jadi kadang-kadang nggak berusaha untuk tidak percaya bahwa hal-hal seperti itu nggak ada, tapi emang ada gitu. Jadi beliau cuma ngomong, udah kamu perbanyak sholat, perbanyak mendekatkan diri sama Allah, itu aja sih pesannya gitu. Waktu itu kan aku 2 kali kena santet ya. Yang pertama kuliah dan setahun yang ini kan, setahun ini juga aku kena. Cuman kalau tahun ini aku lebih udah punya pengalaman di tahun yang kemarin, jadi udah bisa aware ketika aku merasa ada yang mau masuk ke badan aku yang kayak menolak, nggak paham ada yang menjagai apa enggak. Cuman kayak insting aku kuat aja kalau misalkan kayak udah ada badanku sakit atau misalkan ada pernah lihat makhluk astral juga gitu. Ya aku udah kayak aware aja sih, udah mulai aware gitu kan. Kejadian itu pas tahun yang lalu ya, Mei ini kena juga kan. Karena kan yang jadi si cewek ini yang mau nyantet aku itu dia kan awalnya telor aku di Instagram. Dia bilang tolong lu jauhin si A gitu kan, yang which is someone lah ya, someone yang cukup dekat dengan aku dan juga kita ada bisnis juga gitu ya. Terus awalnya dia itu nyuruh pembantu yang di rumahnya untuk teror saya. Awalnya saya nggak tahu dia siapa. Nah awalnya tuh yang teror saya itu dia bayar orang pembantu yang si someone ini untuk teror. Terus saya bilang sama si yang teror aku itu, saya bilang kamu kalau nggak ngaku siapa yang nyuruh kamu, silahkan kita ketemu di kepolisian. Akhirnya dia ngaku, dia kasihlah bukti chattingnya si perempuan yang nyuruh ini ke aku gitu. Kenapa aku nggak bawa ini ke jalur hukum? Karena aku menjaga nama seseorang ini nih gitu. Karena seseorang ini cukup berpengaruh lah di sini gitu. Jadi aku menjaga nama baik keluarganya. Demi dia
saya tidak melanjutkan ini ke ranah hukum. Padahal sebagai bukti transferan dia ke mana, ke pembantu itu juga ada. Terus saya juga cek karena dia sudah tahu, maksudnya saya udah tahu kan yang santet saya itu suruhannya siapa. Nggak lama kemudian karena dia DM saya, akhirnya dia sendiri yang DM. Udah nggak pakai pembantu ini lagi karena pembantu ini udah resign, udah nggak mau. Akhirnya dia suruh lah dia sendiri gitu loh. Sampai akhirnya blok. Jadi setiap ada DM saya blok gitu. Tapi saya kan nggak bisa tutup akun saya dong, karena akun saya ini ada bisnis di sini kan. Akhirnya dia SM chat WhatsApp. Bodoh kan. Tidak bisa bersaing, akhirnya melakukan hal kotor seperti itu. Bukti-bukti Anda masih saya simpan loh semua. Kaulan Sadepa sebagai selebriti ternama. Kaulan, Yes. aku dengar katanya Kaulan sempat kena guna-guna ya. Berapa? Ya, jadi aku itu kena guna-guna tuh 2 kali. Waktu aku kuliah sama setahun yang lalu lah, 1 tahun yang lalu. Jadi 2 kali kena. Tapi yang parah tuh yang waktu aku kuliah ya, karena waktu kuliah kan spiritual aku juga belum mateng, terus masih anak-anak, jadi rentan gitu kan. Itu sempat aku stroke nggak bisa ngomong, keluarga udah pengajian, udah kayak mau nyawa aku udah di sini gitu, kayak udah di sini, benar-benar di sini gitu. Alhamdulillah akunya aku percaya Tuhan itu ada dan aku minta pertolongan sama Allah ya. Alhamdulillah pada saat itu bulan puasa. Jadi ceritanya itu aku bulan puasa, mamaku punya salon ya. Jadi waktu itu mamah punya salon, papa punya lagi di showroom. Papaku kan punya showroom motor ya, jadi papaku tuh PNS, tapi selain PNS juga punya beberapa usaha. Nah, jadi pada saat itu aku di rumah sendiri, di depan rumah, karena kunci kan dibawa sama mama sama papa. Itu tiba-tiba depan rumah udah kayak nggak bisa, kayak gitu. Terus kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak pingsan gitu di depan rumah. Terus akhirnya papa pulang, mamah pulang, itu bener-bener nggak bisa ngomong sama sekali. Terus abis itu emang sebelum itu ada kejadian aneh ya. Jadi sebelum itu tuh di lemari aku tiba-tiba ada keris. Terus papa kan bikin kolam ikan. Nah pas mau tanah apa sih pas digali itu ternyata ada benda yang sama seperti ada di lemari. Jadi aneh kan, jadi yang di lemari keris sama silet dan kayak minyak wangi kayak gitu ada juga di tanah kolam yang papa aku lagi mau bikin kolam ikan. Nah, kejadian dari situ aku sering kesurupan. Habis kesurupan, aku diruqyah tuh. Nah, habis dari ruqyah itu kejadian aku stroke itu gitu. Jadi waktu pulang kuliah, mama waktu masih di salon, papa juga masih tugas, aku udah nggak kuat di depan rumah, udah kayak gitu, udah kayak udah nggak bisa ngomong saat itu. Nah, kejadian pas Kaulan disantet itu kira-kira jam berapa ya? Itu pas aku stroke. Jadi sebelum stroke tuh aku udah sering kesurupan. Kesurupan itu kalau kayak menjelang malam. Jadi sebelum aku kena stroke tuh kesurupan, akhirnya kita pergi ke ruqyah.
Terus juga karena kan papaku tuh Muhammadiyah ya, jadi Islamnya tuh modern. Jadi dia nggak mau kayak pergi ke paranormal gitu, nggak mau. Jadi kita lebih ke pengobatannya secara yang dianjurkan oleh Al-Quran. Jadilah pergi kita ke Ruqyah gitu, ke beberapa kiai, dan ya pas di Ruqyah juga ada perlawanan-perlawanan juga gitu. Ada nggak sempat ke kawalan Sadepa ini ketika di guna-guna itu yang muka darah atau Oh ya, jadi di sini hati? bukan di sini di apa sih? Udel ya, di udel tiba-tiba iya, udel tiba-tiba hitam terus keluar asap. Bener-bener keluar asap. Is aneh kan sebenarnya gitu. Itu kejadian yang bikin mental keluarga aku down juga, dan habis uang banyak juga ya karena pengobatan-pengobatan juga gitu. Ke dokter juga, kita ke dokter Pertamina, ke profesor, udah habis ya banyak juga sih, maksudnya di compare juga ya, kita pengen tahu sih endoskopi, penyakit dalam, pokoknya ke dokter-dokter yang senior lah ya, profesor segala macem udah dilakukan juga gitu. Mereka juga ngerasa kok aneh ya, udah di CT scan, udah di endoskopi, nggak nggak ada apa-apa gitu. Dan mereka juga bilang nggak mungkin dong seusia aku waktu itu masih kuliah kok bisa kena stroke gitu loh. Kebetul ya kayak gitulah ceritanya. Dulu semenjak kawanan berjaya itu ada nggak sih teman-teman yang syirik atau anak, makanya dampaknya seperti itu? Mungkin kalau itu yang aku waktu kuliah itu mungkin ada orang yang suka sama aku ya. Cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Jadi emang waktu dulu tuh aku sempet jadi bunga desa gitu kan. Jadi banyak banget yang suka sampai berantem sampai mama papa tuh pusing gitu kan kayak. Jadi aku punya kakakku juga cantik tapi udah meninggal. Dia juga sama. Jadi kayak kita tuh disebutin cowok-cowok. Jadi kayak mama papa tuh kesel banget sering apa ya, anak dua ini tuh diberantemin sama warga lah di situ. Jadi sebenarnya nggak enak juga jadi orang yang banyak disuka juga nggak enak. Jadi kita juga bingung ya, aku juga sempat pindah rumah juga. Jadi semenjak kejadian aku disantet itu, uh, papa aku bilang udahlah lebih baik kita pindah rumah. Akhirnya rumah itu kita sewain dan kita pindah rumah demi, karena aku di situ tidak menemukan ketenangan di rumah itu ya. Semenjak rumah itu jual, Nggak dijual sampai sekarang, oh, nggak jual ya? disewain. Disewain. Semenjak itu rumah disewain, itu kan papa sebelum meninggal ya, kejadian kawanan itu seperti yang dulu. Ekspresi papa gimana? Kayak orang kebingungan atau gimana? Iya, sempat sih aneh gitu ya. Cuman beliau itu lebih modern ya, karena beliau kan backgroundnya juga dari sarjana agama ya, sarjana pendidikan agama yang which is agamanya lebih ke modern ya. Dan beliau juga dari Muhammadiyah ya. Jadi kadang-kadang nggak berusaha untuk tidak percaya bahwa hal hal-hal seperti itu gak ada, tapi emang ada gitu. Jadi beliau cuma ngomong, udah kamu perbanyak sholat, perbanyak mendekatkan diri sama Allah, itu aja sih pesannya gitu. Berapa ustadz yang diobatin kawanan sedepan? Waktu waktu itu kan aku 2 kali kena santet ya. Yang pertama kuliah dan setahun yang ini kan, setahun ini juga aku kena. Cuman kalau tahun ini aku lebih udah punya pengalaman di tahun yang kemarin, jadi udah bisa aware ketika aku merasa ada yang mau masuk ke badan aku yang kayak menolak gitu. Berarti ada yang Try. jagain ya? Aku nggak paham ada yang menjagai apa enggak, cuman kayak insting aku kuat aja kalau misalkan kayak udah ada badanku sakit atau misalkan ada pernah lihat makhluk astral juga gitu. Ya aku udah kayak aware aja sih, udah mulai aware gitu kan. Kejadian itu setahun, pas tahun yang lalu ya, Mei ini kena juga kan. Tapi ngerasain kebayang-bayang nggak sih setelah apa udah nggak ada, tapi
perasaan kawan sedepa, masih ada nggak sih itu yang mau nyantet itu? Iyalah, karena kan yang jadi si cewek ini yang mau nyantet aku itu dia kan awalnya telor aku di Instagram. Telor di Instagram dia bilang tolong lu jauhin si A gitu kan, yang which is someone lah ya, someone yang cukup dekat dengan aku dan juga kita ada bisnis juga gitu. Dan terus awalnya dia itu nyuruh pembantu yang di rumahnya untuk telor saya. Awalnya saya nggak tahu dia siapa. Nah, awalnya tuh yang telor saya itu dia bayar orang pembantu yang si someone ini untuk telor. Terus saya bilang sama si yang telor aku itu, saya bilang kamu kalau nggak ngaku siapa yang nyuruh kamu, silakan kita ketemu di kepolisian. Akhirnya dia ngaku, dia kasihlah bukti chattingnya si perempuan yang nyuruh ini ke aku gitu. Kenapa aku nggak bawa ini ke jalur hukum? Karena aku menjaga nama seseorang ini nih gitu. Karena seseorang ini cukup cukup berpengaruh lah di sini gitu. Jadi aku menjaga nama baik keluarganya. Demi dia, saya tidak melanjutkan ini ke ranah hukum. Padahal sebagai bukti transferan dia ke mana, ke pembantu itu juga ada. Terus saya juga cek karena dia sudah tahu, maksudnya saya udah tahu kan yang santet saya itu suruhannya siapa. Nggak lama kemudian karena dia DM saya, akhirnya dia sendiri yang DM. Udah nggak pakai pembantu ini lagi karena pembantu ini udah resign, udah nggak mau. Akhirnya dia suruh lah dia sendiri gitu loh. Sampai akhirnya blok. Jadi setiap ada DM saya blok gitu. Tapi saya kan nggak bisa tutup akun saya dong, karena akun saya ini ada bisnis di sini kan. Akhirnya dia SM chat WhatsApp. Bodoh kan. Nah, awalnya dia pakai nomor pack lah ya. Tapi kan lama-lama akhirnya dia pakai nomor pribadi sendiri. Akhirnya saya punya abang lah ya, abang saya salah satu jenderal di Mabes. Akhirnya saya minta tolong, ini orang sudah mengganggu saya, tolong dicek namanya siapa, identitasnya siapa, dan akhirnya keluarlah. Ternyata benar, datanya akurat sama orang yang yang santet aku, yang teror aku di Instagram dengan nomor yang sama. Lokasinya dapet, namanya siapa, kerjanya apa, semua dapat gitu. Saya udah tahu orangnya siapa. Sebenarnya kalau saya sakit hati pasti ya. Saya juga manusia biasa. Papa saya waktu itu baru 40 hari meninggal. Saya 40 hari meninggal, waktu itu di rumah lagi 40 harian gitu. Terus aku kan punya keponakan kan. Terus ponakanku bilang, "Ate, lihat badut gitu." "Nggak ada badut, Dek, nggak ada badut." Aku bilang, "Enggak, tuh, badut." Nah, kayak gitu temen saya nyaranin kan. Saya punya temen salah satu pejabat lah, ibu pejabat, sosialita juga. Pokoknya dia cukup terkenal lah di Jakarta ini, suhu lah. Dia bilang, "Neng," dia manggil aku Neng, "coba deh saya kenalin kamu ke Kiai," dia bilang. Beliau itu cukup modern, tapi dia juga paham mengenai seputar spiritual dan supranatural. Akhirnya saya bilang, "Oh ya udah, kebetulan papa saya mau pengajian, sekalian ya pengajian di rumah gitu." Nah, terus habis itu kita pengajian di rumah, terus tiba-tiba 3 orang itu lagi ngaji, lampu truk mati, lampu mati, terus tiba-tiba pas lampu mati gitu ada bunyi dentuman, deng gitu. Terus kita kaget, lampu mati, terus kan kita minum ya, si gelas tuh tiba-tiba kayak ada yang acak-acak gitu. Aku tuh kayak bengong, tapi kayak ini bener nggak sih kejadian gitu. Terus acak-acak, udah gitu tiba-tiba api muncul mau kena muka aku, si api itu.
Nah, sama si Kiai ini diginiin, akhirnya si sarungnya itu keluar api gitu. Dan kalau misalkan orangnya masih hidup sampai sekarang, kalau misalkan kalian mau konfirmasi atau kita bisa wawancara bareng juga ada 3 orang saksi, di mana beliau adalah salah satu mualim ya, Kiai Haji Mualim, wakil MUI gitu. Beliau bersedia menjadi saksi. Terakhir kawan, Oke. apa harapan kawan? Semoga kamu yang berniat jahat sama saya, kalau kamu tidak bisa bersaing, ya, janganlah bersaing seperti itu. Janganlah bersaing yang tidak sehat, gitu loh. Kamu berusaha mengikuti gaya saya, tapi tetap ya beda ya. Gaya kamu dan gaya saya berbeda, Mbak ya. Mbak, wahai Mbak gitu ya. Kamu berusaha untuk mengcopy saya, tetap kan nggak bisa kan? Tetap nggak bisa ngalahin saya kan? Jadi terimalah kalau misalkan kamu merasa diri kamu kalah, fair lah. Jangan kamu melakukan black magic gitu. Jangan menteror-teror saya lagi. Nggak cukupkah kamu teror saya lewat Instagram? Nggak cukupkah kamu teror saya pakai WhatsApp? Nggak cukupkah kamu di mana keadaan papa saya meninggal dan kamu teror saya? It's enough lah. Ini aku masih diem loh. Tapi kalau kamu masih juga kirim saya black magic, kamu tahu power saya bagaimana? Kamu tahu kalau saya jahat, saya punya link, saya punya kapabilitas, saya punya kemampuan untuk membalas Anda secara finansial, secara dukungan moral. Teman-teman saya juga banyak jenderal, tapi saya menjaga seseorang ini loh. Keluarganya, nama baiknya, semua saya jaga. Gitu. Jadi jangan ngerasa diri kamu menang ya. Karma itu ada. Gitu. Buat seseorang mbak-mbak ya, saya nggak usah sebutin siapa, mbak-mbak yang merasa dirinya tidak bisa bersaing, akhirnya melakukan hal kotor seperti itu. Bukti-bukti Anda masih saya simpan loh semua.